Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Natal. Hari ini kita bersyukur bisa merayakan Natal walaupun secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama kita karena Dia yang lahir 2000 tahun yang lalu. Dia adalah juru selamat bagi kita semua. Mari kita memuliakan namanya. Mulia sembah Raja mulia. Dipuji,
juru selamat bagi kami semua. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik terhadap kami semua anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau bersama-sama merayakan hari kelahiran Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya walaupun ibadah kami secara virtual, tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Kiranya Natal di tahun ini boleh menjadi Natal yang terindah di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami hari ini mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau merayakan hari kelahiran-Mu, kami mau bersuka cita. Kau pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang untuk kami berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, kita mau bersukaria, kita akan menyambut kelahiran Tuhan kita. Hari ini adalah hari Natal. Marilah kita bersukaria.
Hari ini kita bersyukur menyambut kelahiran Yesus Sang Raja Damai itu lahir ke dalam dunia. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah dan meninggikan namanya, sembah dan puji Dia, karena Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita.
Mari kita akan masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur kalau hari ini pada acara perayaan Natal secara online kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini di dalam perayaan Natal secara online kita bisa bersama-sama memuji mengagungkan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah penggenapan janji Allah. Saudara-saudara, janji adalah satu ucapan atau satu persetujuan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Memang mengucapkan janji itu mudah, tapi menggenapi janji bukanlah hal yang mudah. Banyak orang sering berjanji, tapi tidak pernah menepatinya. Misalnya, kita berjanji untuk bertemu dengan teman pada suatu waktu yang telah ditetapkan. Tiba-tiba ada masalah, misalnya tentang kesehatan atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kita tidak dapat memenuhi janji kepada teman tersebut. Atau sebaliknya, teman itu yang tidak datang dan menepati janjinya. Kemungkinan teman kita juga berhalangan atau lupa dan lain-lain hal yang menyebabkan janji itu tidak dapat ditepati. Dan hari ini di dalam ibadah kita Natal dan perayaan Natal, kita akan melihat tentang penggenapan janji Allah, tentang kedatangan Mesias yang adalah Tuhan menjadi manusia. Allah bukan manusia yang mengingkari janjinya dengan bermacam-macam alasan. Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya sesuai dengan waktunya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan tidak pernah beralasan seperti manusia yang mengingkari janjinya atau tidak menepati janjinya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia sanggup menggenapi janjinya. Mari kita akan melihat janji Allah dan penggenapannya melalui yang pertama kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita akan melihat dari Maleakhi 3 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 76 mengatakan demikian. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Di dalam Injil Lukas ini adalah nyanyian pujian dari Sakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Di dalam kitab Nabi Maleakhi telah dinyatakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan berjalan mendahului Tuhan Yesus, yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan supaya hati orang Yahudi siap untuk kedatangan Mesias, sehingga ia menyerukan pertobatan dan memberi diri dibaptis bagi mereka yang telah bertobat. 400 tahun sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis, dalam kitab Maleakhi, Allah telah berjanji akan datang seorang yang mendahului Mesias, dan janji itu digenapi dengan cara yang ajaib. Yohanes Pembaptis lahir dari pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, padahal usia mereka sudah tua, yaitu dari Imam Sakaria dan Elisabet. Istrinya Elisabet mandul dan usianya sudah lanjut, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Malaikat Gabriel memberitahukan kepada Imam Sakaria tentang Elisabet istrinya yang akan mengandung dan melahirkan anak yang harus diberi nama Yohanes, yang kemudian hari dalam pelayanannya disebut Yohanes Pembaptis. Malaikat Gabriel mengatakan,
bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Itu sudah diberitahukan di dalam kitab Maleaki, dan penggenapan janji Allah dinyatakan dalam kelahiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam kitab Mika pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-5 dan ke-6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bagian di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan yang ke-7 demikian firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca, terlihat bagaimana nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus sudah dinyatakan dalam kitab Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Bahwa Yesus lahir bukan dari hubungan suami istri, tetapi Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias adalah seorang perawan, anak darah, dan kandungannya itu dari Roh Kudus. Kelahirannya ajaib, tetapi seperti yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria ketika memberitahukan bahwa Maria dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk melahirkan Mesias juru selamat dunia. Maria mendapat kasih karunia Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan tempat kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Mika di Bethlehem. Allah tidak pernah lupa pada janjinya, mulai dari Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Pada zaman Abraham yang dipanggil oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu, dan zaman para nabi ratusan tahun sebelum kedatangan Kristus. Dan pada saatnya Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem seperti nubuatan para nabi. Penggenapan janji Allah dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dan inilah peristiwa Natal yang kita peringati setiap tahun. Mengingatkan akan kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Sehingga Yesus datang. Ia adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Sekali lagi, Allah bukanlah seperti manusia yang berdusta dan bisa lupa pada janjinya. Pada waktunya, janjinya yang tertulis dalam Alkitab digenapi. Natal
yang berarti hari kelahiran, suatu hari yang bersejarah. Karena kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal menjadi manusia. Supaya manusia yang berdosa ketika percaya pada pengorbanan Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapat kehidupan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah selalu menggenapi janjinya. Mengapa Allah selalu menggenapi janjinya? Karena kita punya Allah yang setia kepada janjinya. Seringkali Allah berjanji, misalnya kepada Abraham, bahwa Abraham dan Sarah akan mempunyai anak. Janji itu digenapi 25 tahun setelah Allah berjanji pada awalnya kepada Abraham. Tetapi tetap Allah setia kepada janjinya. Dan pada waktunya, janji Allah itu digenapi. Janji Allah juga dikatakan oleh pemazmur adalah janji yang murni. Seperti perak di peleburan, dikatakan seperti itu. Dan pemazmur lebih jauh melanjutkan menyatakan bahwa janji Allah itu memberikan kehidupan. Artinya ketika manusia di dalam keadaan sengsara, di dalam penderitaan, janji Tuhan itu memberikan kehidupan. Janji Tuhan itu memberikan pengharapan. Janji Tuhan itu memberikan kekuatan kepada pemazmur. Itulah janji Allah kepada umatnya. Dan janji Allah selalu digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang adalah satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai Allah yang setia kepada janjinya, bagaimana respon kita pada janji Allah? Yang pertama, biarlah kita selalu mempercayai janjinya dan berharap selalu kepada Tuhan. Karena Ia bukan Tuhan yang suka ingkar akan janjinya seperti manusia. Ia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya sesuai dengan kedaulatannya, dan pengharapan kepadanya tidak akan pernah mengecewakan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Demikianlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita semuanya, supaya kita tetap teguh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar akan janjinya, dan Ia adalah Allah yang setia. Oleh karena itu yang kedua, respon kita adalah menanti dengan tekun dan setia. Jangan pernah putus asa dalam menanti janji Tuhan digenapi. Kalau pada saat-saat ini ada persoalan di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami masalah keluarga, masalah di antara suami dan istri, istri dan suami, antara orang tua dengan anak, anak dan orang tua, antara mertua dan menantu dengan mertua, atau di antara sesama saudara-saudara di dalam keluarga, adik dan kakak dan lain sebagainya. Mungkin juga masalah itu adalah masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah usaha yang pada saat-saat ini, pada masa-masa pandemi ini, kita melihat keadaan ekonomi. Dan kita melihat bagaimana orang banyak juga yang mengeluh tentang usahanya. Tetapi biarlah jangan itu semua menekan kita, sehingga kita hilang kepercayaan, sehingga kita tidak tekun lagi menanti janji Tuhan, dan kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Biarlah kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Bawa semua masalah kita di dalam doa kepadanya. Sebab pada waktunya Ia akan membukakan jalan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Ada satu contoh. Baru-baru ini ada satu keluarga hamba Tuhan yang kemudian berbalik keyakinannya. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin di dalam kehidupannya mengalami masalah. Tetapi adalah satu hal yang menyedihkan. Bahwa ia tidak tekun. Bahwa ia tidak setia. Dan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup memenuhi janjinya. Yang ketiga, biarlah kita selalu bersyukur dan mengagungkan Dia dalam kehidupan kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan, supaya hidup kita juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Mengucap syukur bukan ketika dalam keadaan baik saja, atau ketika kita sehat, tapi di dalam segala keadaan itu bisa dalam keadaan duka, ketika dalam penderitaan, ketika kita mengalami masalah, kita tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu berseru kepada Dia. Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan tentang penggenapan janji Allah, saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Allah selalu menggenapi janjinya. Tidak ada rencananya yang gagal. Semua terlaksana sesuai kedaulatannya. Yang kedua, tetap percayakan hidup kita pada janji Tuhan. Bahwa yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Dan pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga, dalam setiap masalah dan penderitaan hidup kita, mari kita jangan gentar, jangan takut, apalagi sampai putus asa. Janjinya bahwa Dia akan menyertai hidup kita sampai kepada kesudahan alam. Janjinya bahwa Dia akan menolong bagi kita semuanya yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah setiap janji firman Tuhan itu boleh kita amini dan kita percayai di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia sanggup menolong dan itu akan digenapi. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa mendengarkan berita Natal. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan menyertai kami, menolong kami dalam melalui hal-hal atau hari-hari yang sibuk dan hari-hari yang tidak sesuai dengan harapan kami di tahun ini Tuhan, di mana banyak hal yang mungkin tidak kami mengerti. Tapi lewat firman Tuhan kami diingatkan bahwa Tuhan berjanji bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang akan memberkatinya, memberikan kesehatan, pakai Tuhan dimanapun Ibu Gembala memberitakan firman Tuhan. Biarlah banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menepati janjinya bagi kami, anak-anak yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kisah ini berawal dari sebuah kota kecil di Galilea. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Yuhu, duh, cantik-cantik gini, mau pada kemana nih? Tentu saja kami cantik-cantik. Kami kan mau pergi ke pertunangan teman kami. Ada Maria. Yusuf, anterin Maria gih. Hai Maria. Yah, giliran ketemu malah grogi. Tanya atuh, mau dianterin gak gitu? Biar di jalan gak ada yang gangguin. Maria, kamu cantik amat. Cie. Iya dong, dia kan dandannya sampai berjam-jam tuh. Ah, kamu bisa aja.
Maria, mau saya antar ke tempat pesta? Terima kasih, gak usah. Saya kan bareng-bareng sama yang lain. Jadi gak usah. Terima kasih. Cep, sakitnya hati ini. Hahaha. Yusuf, sorry ya. Lain kali kamu boleh antar. Yuk teman-teman, kita pergi. Bye-bye guys. Hei, udah, jangan dipandangin aja. Udah pergi tuh Marianya juga. Yuk kita pergi ke kota sekarang. Yuk. Waktu pun berlalu. Setelah beberapa bulan, Yusuf, kamu hebat euy. Akhirnya kamu mendapatkan hati Maria. Usaha kamu gak sia-sia euy. Dapat juga tuh hati Maria. Iya, kamu mendapatkan wanita yang kamu idam-idamkan. Yusuf gitu loh. Kurang apa coba? Tampang dapatlah. Baik hati udah pasti. Apa coba yang kurang? Kurang ininya doang. Duit. Hahaha. Tapi selamat deh. Jadi, kapan pesta pertunangannya? Besok kalian datang ya. Oke, pasti dong. Kita pasti datang. Oke, ketemu besok ya. setelah sekian lama, akhirnya Yusuf pun bertunangan dengan Maria. Dan pesta pertunangannya pun dilaksanakan secara sederhana. Dalam tradisi orang Yahudi, setelah bertunangan, pihak laki-laki akan meninggalkan sang tunangan di keluarganya. Dan setelah sekitar 12 bulan, sang pengantin laki-laki akan kembali untuk melakukan pernikahan dengan pengantin wanita. Maria, sini deh. Ini ada surat dari Yusuf. Mana? Duh, giliran dari Yusuf aja. Udah gak sabar bukanya. Kangen ya. Sini. Makasih ya. Maria, ayo dong buka suratnya. Aku juga pengen baca, pengen tahu isi suratnya. Boleh kan? Pengen tahu sedikit. Rahasia. Bye. Hari ini ku gembira melangkah di udara. Papos membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. 1, 2, dan 3, ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Yusuf, aku kangen sama kamu. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karenanya, sebab Ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karenanya, sebab Ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan kan menyebutku berbahagia, karena yang kuasa melakukan perkara besar kepadaku, dan namanya kudus. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan kan menyebutku berbahagia, karena yang kuasa melakukan perkara besar kepadaku, dan namanya kudus. Kepadaku, dan namanya kudus. Kepadaku, dan namanya kudus. Tuhan, aku percaya akan janji-Mu, dan akan kupegang janji-Mu. Waktu pun berlalu. Setelah beberapa bulan, Yusuf, Maria mengirim surat untuk kamu. Mana sini? Terima kasih ya. Yusuf, kekasihku, saat ini mungkin kamu terkejut mendengar berita ini.
Tapi aku berharap hatimu tetap percaya kepada perkataan Allah. Karena semua ini terjadi karena kehendak Allah yang maha tinggi. Yusuf, saat ini aku sedang mengandung. Dan anak dalam kandungan ini adalah dari Roh Kudus. Sekali lagi, kuatkan hatimu dan tetap percaya kepada perkataan Allah. Anak dalam kandunganku ini akan menjadi juru selamat dunia. Yusuf, kita akan menjadi orang tua paling berbahagia karena dipilih Allah untuk rencananya yang mulia. Doa dan kasih Allah menyertai kita semua. Tunanganmu, Maria. Hah? Maria mengandung? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi? Maria berkata bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus. Ah, Tuhan Allahku, aku gak ngerti. Oh Tuhan, aku benar-benar gak ngerti Tuhan. Maria gadis baik-baik. Hamba-Mu pun adalah laki-laki yang takut akan Engkau Tuhan. Tetapi Maria mengandung. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Aku harus bertindak. Aku akan menceraikan Maria. Ya, aku akan menceraikan Maria. Ah, pusing. Lebih baik aku istirahat dulu. Di tempat lain, di kediaman Yusuf. Yusuf pun tertidur, dan nampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih Tuhan, aku mengerti sekarang. Aku percaya Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Aku percaya perkataan Allah benar. Aku percaya Tuhan Allah akan menyertai. Karena aku percaya Engkau Allah yang besar. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Engkau Allah yang selalu menepati janji. Sekali Engkau berkata, Engkau Allah yang akan menepati. Aku akan taat kepada perintah-Mu. Sekarang aku akan pergi ke rumah Maria dan mengambil Maria sebagai istriku. Bergema di padang sunyi, mata suka
lihatlah, seorang juru selamat telah lahir. Ya Maria, Allah yang kita sembah menepati janjinya. Walaupun tidak mudah semua yang kita alami, tapi Allah menepati janjinya. Dia menyertai kita sehingga bayi ini lahir. Dia akan diberi nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Mereka akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janjimu hatiku percaya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tetap semangat dan percaya bahwa Allah selalu menggenapi janjinya karena Ia adalah Allah yang setia
pada janjinya dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk doa di dalam doa penutup dan berkat. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dalam ucapan syukur, meskipun kami tidak bisa beribadah Natal dan perayaan Natal di gereja, tetapi kami merayakan Natal secara online, tetapi kami tetap berterima kasih kepada Tuhan, karena bukan sekedar dibatasi oleh gedung gereja, tetapi kami ingin selalu ingat akan makna Natal yang sesungguhnya tentang kelahiran Engkau yang adalah Tuhan sendiri, yang rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Tetapi berbedanya dengan kami adalah Engkau tidak berdosa. Dan Engkau bahkan berkarya rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sehingga ketika kami dipanggil dan dipilih melalui anugerah Tuhan, dan kami percaya kepada Tuhan, ada satu janji bahwa Engkau akan menghapus dosa kami dan memberikan hidup yang kekal. Bahkan di dalam hari-hari yang kami lalui yang tidak mudah, terlebih pada masa-masa ini Tuhan, kami tetap mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, Engkau melihat keadaan setiap jemaat-Mu, setiap saudara-saudara seiman kami yang melihat tayangan ini. Biarlah kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan mau menjamah mereka, memberikan mereka kesembuhan. Yang dalam masalah pergumulan kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang membukakan jalan. Yang berkekurangan, Tuhan yang akan memberkati anak cucu kami di dalam pendidikan mereka secara online. Biarlah mereka diberikan hikmat dan sukses. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan generasi-generasi penerus kami. Bahkan kami semuanya juga Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong, sehingga pemerintahan kami boleh diberikan hikmat oleh Tuhan mengatasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum mereda, dan keadaan ekonomi. Kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan turut bekerja di dalamnya, sehingga mendatangkan kebaikan bagi negara kami, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sebentar jemaat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang sedang pada saat ini ikut di dalam ibadah online ini, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.